Amerika Serikat untuk pertama kalinya menggunakan senjata rahasia. Berita yang hari ini mengejutkan seluruh dunia, namun menjelaskan bagaimana Amerika Serikat bisa dengan mudah menangkap diktator Venezuela, Nicolas Maduro. Surat kabar favorit Donald Trump, New York Post, hari ini menulis berdasarkan informasi dari Gedung Putih. Dalam operasi militer di Venezuela pada 3 Januari, Amerika Serikat menggunakan senjata rahasia yang sangat kuat yang memungkinkan mereka menetralkan baik personel militer maupun peralatan militer pihak Venezuela. Konon, salah satu anggota pengawal Presiden Venezuela, Nicolas Maduro, mengatakan bahwa mereka dilumpuhkan oleh semacam senjata suara dan sama sekali tidak bisa melawan pasukan khusus Amerika. Dikabarkan awalnya muncul drone tak dikenal di atas Caracas yang mulai mengacaukan komunikasi radio dan sinyal militer Venezuela. Setelah itu helikopter militer Amerika dengan mudah memasuki wilayah udara Caracas. Dan pada saat itu pengawal Nicolas Maduro sudah terkena senjata tak dikenal dan secara fisik tidak mampu memberikan perlawanan. Tentu saja, ada juga versi yang mengatakan bahwa sebenarnya Gedung Putih hanya menyuap semua orang di lingkaran Maduro. Namun kemudian, Menteri Pertahanan Venezuela Vladimir Padrino Lopez menyatakan bahwa para tentara dari pengawal Maduro menerima pertempuran dan sebagian besar dari mereka terbunuh. Lebih dari itu, ada bukti bahwa pasukan militer telah dikerahkan ke pusat Caracas dan landasan pacu bandara diblokir. Nah ya, militer Venezuela mencoba melawan tetapi tidak berhasil. Jadi, dalam episode ini, mari kita bahas versi baru tentang senjata super Amerika Serikat. Nama saya Alexei Peci. Kita akan bahas topik rumit ini, tapi sebelum mulai, silakan berlangganan, beri suka, dan tulis komentar di bawah episode ini. Itu sangat membantu dalam mempromosikan konten di YouTube. Saya akan sangat berterima kasih kepada Anda untuk itu. Jangan lupa berlangganan saluran Telegram saya, Peci News, lewat tautan di deskripsi video. Kami segera publikasikan berita terbaru di sana. Jadi, hari ini New York Post menerbitkan kesaksian seorang saksi mata penangkapan Nicolas Maduro yang meyakinkan bahwa Amerika Serikat telah menggunakan senjata yang kuat dan misterius yang secara efektif melumpuhkan tentara Venezuela. Dari hidung mereka keluar darah, beberapa juga muntah darah. Salah satu pengawal Nicolas Maduro menceritakan bagaimana pasukan Amerika menghancurkan ratusan pejuang tanpa kehilangan satupun prajurit menggunakan teknologi yang tidak mirip dengan apapun yang pernah dia lihat atau dengar sebelumnya. Selanjutnya, saya akan mengutip secara langsung pernyataan dari prajurit yang merupakan pengawal terdekat Presiden Venezuela Nicolas Maduro. Saya akan menyebutnya pengawal pribadi, sedangkan penanya adalah pewawancara dan yang berbicara adalah pengawal pribadi. Saat operasi, kami berjaga namun tiba-tiba semua radar mati tanpa penjelasan, tanpa ada kabar apapun. Hal berikutnya yang kami lihat adalah drone. Banyak drone terbang di atas posisi kami. Bagaimana kami harus menanggapi hal itu? Pewawancara, apa yang terjadi selanjutnya, bagaimana serangan utama berlangsung, pengawal. Setelah drone muncul, beberapa helikopter datang, jumlahnya sangat sedikit, saya kira tidak lebih dari 8. Di video saya hitung ada 9. Dari helikopter, tentara turun, jumlahnya juga sedikit, mungkin sekitar 20 orang. Namun, orang-orang ini sangat dilengkapi dengan teknologi canggih. Mereka tidak seperti siapapun yang pernah kami lawan sebelumnya. Pewawancara dan kemudian pertempuran pun dimulai. Pengawal, ya tapi itu benar-benar pembantaian, kami ratusan namun tak punya kesempatan. Mereka menembak sangat cepat dan tepat, seolah tiap prajurit menembakkan 300 peluru per menit, kami tak bisa berbuat apa-apa. Pewawancara, apakah senjata Anda tidak membantu? Penjaga, tidak ada bantuan karena masalahnya bukan hanya pada senjata. Pada suatu saat mereka menggunakan sesuatu, saya tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Itu terasa seperti gelombang suara yang sangat kuat. Tiba-tiba saya merasa kepala saya seperti meledak dari dalam. Darah keluar dari hidung kami semua, beberapa dari kami muntah darah, kami jatuh ke tanah, tidak mampu bergerak. Pewawancara, apakah rekan Anda bisa melawan? Pengawal, tidak, sama sekali tidak. 20 orang itu tanpa kerugian membunuh ratusan dari kami. Kami sama sekali tidak punya kesempatan untuk melawan teknologi dan senjata mereka. Demi Tuhan, saya belum pernah melihat hal seperti itu. Kami bahkan tak bisa bangun setelah suara itu, entah itu senjata atau benda mirip.
Pewawancara. Jadi, menurut Anda, wilayah lain sebaiknya berpikir dua kali sebelum terlibat konflik dengan orang Amerika. Pengawal, saya memperingatkan siapapun yang ingin melawan Amerika Serikat, mereka bahkan tidak tahu apa yang bisa dilakukan Amerika. Setelah apa yang saya lihat, saya tidak pernah ingin berada di sisi yang berlawanan lagi. Lebih baik jangan macam-macam dengan mereka. Pewawancara, setelah Trump menyebut Meksiko masuk daftar itu, menurut Anda, apakah situasi di Amerika Latin akan berubah? Pengawal, semua orang sudah membicarakan, tak ada yang mau mengalami apa yang kami alami. Kini semua orang akan berpikir ulang, apa yang terjadi di sini akan mengubah Venezuela dan kawasan ini. Perlu saya catat, menurut penilaian resmi Kementerian Dalam Negeri Venezuela, akibat serangan pada 3 Januari, sekitar 100 anggota pasukan keamanan Venezuela tewas. Selain itu, pihak Kuba dari kebun binatang juga menyatakan bahwa 40 pejuang mereka juga tewas, jadi totalnya 140 orang. Belum jelas secara resmi apakah insiden-insiden ini disebabkan senjata misterius itu. Namun saya ingin mencatat bahwa di intelijen Amerika sudah lama dikatakan bahwa Amerika Serikat telah memiliki teknologi yang disebut senjata energi terarah selama bertahun-tahun. Dan salah satu sumber di intelijen mengatakan kepada New York Post bahwa beberapa sistem benar-benar mampu menyebabkan setidaknya beberapa gejala yang disebutkan oleh militer Venezuela. Pada saat yang sama, pertanyaan tentang mengapa militer Venezuela tidak memberikan perlawanan langsung muncul. Versi penyuapan muncul dalam beberapa menit pertama. Ya, itu yang paling masuk akal. Ada laporan bahwa Presiden Venezuela saat ini, Delcy Rodriguez, dan saudaranya mungkin telah melakukan negosiasi di balik layar dengan orang Amerika bahkan sebelum penangkapan Nicolas Maduro. Namun, itu tidak mengubah fakta bahwa militer Venezuela jelas-jelas mencoba menerapkan rencana pertahanan terhadap pasukan pendarat Amerika. Misalnya di bandara dan pangkalan udara dekat Caracas, mereka menutup landasan pacu dengan cepat mengeluarkan pesawat dan menempatkannya di landasan untuk memblokirnya. Menurut laporan Menteri Pertahanan Venezuela, Vladimir Padrino Lopez, para tentara dari pasukan pengawal Nicolas Maduro terlibat pertempuran dan sebagian besar dari mereka tewas. Mereka berhasil menembak jatuh salah satu helikopter dan melukai beberapa pasukan khusus Amerika. Dan segera setelah serangan itu, pasukan tentara dan kendaraan lapis baja muncul di pusat Caracas, cadangan mulai dikerahkan ke kota. Tetapi pada saat itu, operasi militer Amerika Serikat sudah selesai. Tindakan, atau lebih tepatnya, ketidakaktifan pertahanan udara Venezuela patut mendapat perhatian khusus. Berdasarkan video yang dipublikasikan, pertahanan udara Caracas berhasil dilumpuhkan pada menit-menit pertama invasi. Begitu juga dengan sistem pertahanan dini dan deteksi target udara. Radar di perbukitan di atas kota dihancurkan, dan peluncur sistem rudal Buk serta divisi S-300 yang ditempatkan sekitar 100 km di selatan Caracas menjadi bingung akibat gangguan dari pasukan peperangan elektronik Amerika. Selain itu, setidaknya satu kali personel militer Angkatan Darat Venezuela mencoba menggunakan sistem rudal anti pesawat portabel Igla S yang diberikan oleh Rusia kepada mereka. Dan seperti yang terlihat, rudal tersebut tidak menemukan target dan hanya meledak di bukit di atas kota. Kurangnya, penggunaan besar-besaran Man Portable Air Defense Systems juga dapat dijelaskan oleh efek kejutan dan kesulitan dalam mengendalikan pasukan akibat pengaruh alat peperangan elektronik milik Amerika. Artinya, orang Amerika memang bisa mengacaukan komunikasi, seperti kata tentara Venezuela. Dan, Anda tahu Amerika Serikat memang pernah terlibat dalam penggulingan dan penangkapan kepala negara termasuk di negara-negara Karibia. Tak perlu mencari contoh yang jauh. Tahun 1983 tentara Amerika Serikat menduduki Grenada. Lalu pada akhir 1989 hingga 1990 Amerika Serikat menggulingkan dan menangkap diktator Panama Manuel Noriega. Dan dalam kedua kasus tersebut, Amerika Serikat melakukan operasi militer gabungan yang disertai dengan pertempuran di jalanan, korban di antara personel militer dan warga sipil, kehancuran besar-besaran, dan sebagainya. Namun kali ini semua itu tidak terjadi. Hal inilah yang mendorong pemikiran bahwa Amerika Serikat mungkin telah menggunakan senjata baru tertentu karena seluruh operasi ini berlangsung terlalu bersih.
Teman-teman, menurut kalian, apakah militer Amerika Serikat mungkin menggunakan senjata suara atau lebih mungkin mereka hanya menyuap dan membeli dukungan orang-orang di sekitar Maduro? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah video ini. Di sini saya akan mengakhiri, teman-teman. Jika episode ini menarik dan bermanfaat bagi kalian, kalian bisa mendukung channel YouTube ini secara finansial dengan donasi apapun, melalui tautan dan detail yang ada di deskripsi video ini atau melalui kode QR yang ada di layar kalian. Saya akan sangat berterima kasih atas dukungan apapun dari kalian. Itu saja untuk kali ini. Jaga diri kalian. Sampai jumpa. Subtitle dibuat oleh Dimat Torzok.